Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 46, kontroversi tentang keterampilan medis Cina dan asing. Siapa kamu? Heng Roulian berbalik dan hendak mengumpat, ketika melihat sosok di belakangnya, dia menggigil hebat dan hampir duduk di tanah. Terima kasih untuk bukunya. Ingat, ada Audi A6L hitam baru yang diparkir di pinggir jalan, dengan foto Departemen Pemerintah, dan Xie Changfeng, Sekretaris Komite Partai Kota Qinghai, yang datang. Apa yang baru saja Anda katakan? Bertindak menurut hukum. Hukum mana yang Anda ikuti? Xie Changfeng berkata dengan dingin. Sebenarnya, Xie Changfeng belum datang untuk sementara waktu, tetapi dia baru saja mendengar dialog antara Lin Yu dan Heng Roulian, dan tidak bisa menahan amarah. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah manajemennya, Qinghai telah berkembang dengan tertib. Saya tidak menyangka ada orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sekretaris Xie, Aku. Seluruh wajah Heng Rou berubah, dan hatinya sangat panik. Mengapa dia membawanya kembali sehingga dia menyentuh sekretaris komite pencatatan? Direktur cabangmu, jika aku ingat dengan benar, sebut saja Sun Mingzan. Xie Changfeng melihat sekilas seragam di wajah Heng Rou dan berkata dengan dingin, biarkan dia mengunjungi kantorku secara langsung besok. Karena waktu yang ketat, Xie Changfeng tidak berpikir secara mendalam, dan berencana untuk bertemu Sun Mingzan besok dan menyelesaikan akun dengannya. Ya. Heng Roulian buru-buru mengangguk setuju. Kerugian di sini semua ditanggung oleh biromu, dan segera hilang untukku. Xie Changfeng mengerutkan kening dan berkata dengan otoritas. Heng Roulian dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengeluarkan satu kentut, dan naik ke mobil dan pergi. Terima kasih, Sekretaris. Tuan Qingtian. Sekretaris Xie bertanggung jawab atas rakyat. Pemilik kedai makanan ringan di sekitarnya tidak berharap Sekretaris Xie jatuh dari langit, terkejut dan terharu. Setiap orang sopan. Saya adalah pegawai negeri dan tentu saja melayani rakyat. Dengan ini saya jamin bahwa setelah saya kembali, saya akan menginstruksikan departemen terkait untuk melakukan pemeriksaan diri dan pemeriksaan diri untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi lagi. Xie Changfeng berkata dengan benar. Jika dia tidak datang untuk menjemput Lin Yu, dia tidak akan tahu penderitaan orang-orang kelas bawah. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan datang ke akar rumput lebih banyak ketika dia punya waktu di masa depan. Xiao He, ayo pergi. Xie Changfeng buru-buru mengundang Lin Yudao, sementara saudara iparnya masih menunggu di rumah. Jiarong, ayo kita pergi dulu. Aku akan bersih-bersih di sini. Qin Xiulan tersenyum tanpa diduga, sekretaris dari komite partai kota datang untuk menjemputnya secara pribadi ketika anak baptisnya sangat menjanjikan. Para manajer kedai makanan ringan di sekitarnya juga iri, dan memberi selamat kepada Qin Xiulan karena telah menerima putra baptis yang cakap. Saat berjalan ke rumah Xie Changfeng memberitahu Lin Yu tentang kondisi saudara iparnya. Penyakitnya adalah atrofi otot yang sangat umum, otot-otot di bawah punggung dan leher agak robek, tetapi yang aneh adalah bahu dan punggung terasa sangat nyeri saat berkeringat, dan kedua tangan hanya bisa diletakkan di atas tulang rusuk, seolah-olah seseorang diikat dengan tali. Pada umumnya tidak bisa dibuka atau diangkat sama sekali, jika lengan digerakkan secara paksa maka otot dan tulang akan terasa sangat nyeri dan tidak tertahankan. Kakak ipar Xie Changfeng telah melihatnya di rumah sakit dekat kampung halamannya dalam 6 bulan terakhir. Dia telah menemui semua dokter China dan Barat dan belum sembuh. Jadi Xie Changfeng mengundang iparnya ke Qinghai, berpikir untuk meminta Song Lao untuk merawatnya, tapi Song Lao merekomendasikannya. Lin Yu. Xiao He, apakah kamu pernah melihat penyakit ini sebelumnya? Apakah kamu yakin?
Xie Changfeng bertanya. Sejujurnya, saya belum pernah melihat kondisi yang begitu aneh. Adapun apakah saya yakin, saya perlu melihatnya sebelum saya tahu. Lin Yu mengatakan yang sebenarnya, kondisi ini memang terdengar aneh. Oke, mari kita lihat dan bicarakan nanti. Xie Changfeng mengangguk, berpikir sendiri bahwa itu tidak mungkin, dan ada jaminan seperti Song Lao. Keluarga Xie Changfeng tinggal di komunitas lembaga pemerintah, yang dialokasikan untuknya oleh kota. Karena dia bukan penduduk lokal, tidak ada rumah di sini. Rumah berukuran sedang dan sederhana dalam dekorasi, namun dibersihkan dan memberikan rasa yang sangat nyaman saat Anda memasuki pintu. Saya melihat 3 orang duduk di sofa, salah satunya adalah pasangan yang terlihat beberapa tahun lebih muda dari Xie Changfeng. Tangan pria itu menempel erat ke tulang rusuknya, tidak bisa bergerak, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Yang lainnya adalah seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, dengan kulit putih dan wajah lembut. Dia tampak seperti laki-laki. Setelah melihat Lin Yu, dia segera berdiri dan tertawa, "Ini Xiao He, dan aku akan menyusahkanmu untuk melakukan perjalanan." "Halo, Bibi, tidak ada masalah." Tanpa bertanya, Lin Yu menebak bahwa ini adalah kekasih Xie Changfeng. Xie Changfeng kemudian memperkenalkan Lin Yu, istrinya Yang Yan, kakak iparnya adalah Yang Kun, dan iparnya adalah Tao Yueping. Yang Kun dan istrinya langsung menyapa Lin Yu dengan antusias, namun ada sedikit kebingungan di sudut mata mereka. Kakak iparnya mengatakan bahwa mereka akan mencari dokter yang jenius untuk mengobati penyakit mereka. Kenapa mereka berasal dari pemuda seperti itu? Meskipun mereka tidak mengerti pengobatan Tiongkok, mereka juga tahu bahwa pengobatan Tiongkok memiliki banyak ragam jenis dan subjek yang luas. Ketika mereka berhasil, mereka pasti setelah paruh baya. Apakah Lin Yu masih sangat muda? Apakah keterampilan medisnya dapat diandalkan? Tapi bagaimanapun, itu adalah orang yang diperkenalkan Xie Changfeng, dan mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Nyatanya, Xie Changfeng tidak tahu, karena Song Lao sangat menyarankan agar dia bersedia mengajak Lin Yu mencobanya. "Paman Yang, biarkan aku memeriksa detak jantungmu." Lin Yu berjalan ke Yang Kun dan duduk, dan mengambil beberapa saat dengan hati-hati, dan menemukan bahwa denyut nadi Yang Kun lamban dan lamban, itu adalah jenis kejang dan penyakit akibat sinar matahari. Meski gejalanya rumit, namun bisa disembuhkan asalkan obatnya dipatuhi. "Bagaimana, Xiao He?" Melihat Lin Yu menarik tangannya, Xie Changfeng bertanya dengan mendesak. Dia bersumpah untuk berjanji kepada saudara iparnya dan istrinya dan datang ke Qinghai untuk menyembuhkan mereka dengan benar. Jika ini tidak disembuhkan, dia dan wajah Qinghai akan hilang. "Masalahnya tidak besar. Saya akan memberi kakak yang aku puntur sebentar untuk membantunya menghaluskan otot dan meningkatkan sirkulasi darah, dan kemudian meresepkan resep sehingga dia dapat mengambil lebih dari 10 dosis berturut-turut dan dia akan sembuh." Lin Yu percaya. Hebat. Xie Changfeng sangat bersemangat, dan dengan cepat memerintahkan Yang Yan untuk mengambil tas jarum. Tanpa diduga, ponsel Yang Yan berdering tiba-tiba, dan Xie Changfeng harus bangun dan mengambil tas jarum itu sendiri. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tampaknya dia harus menyiapkan tas jarum di masa depan, atau dia akan pergi ke rumah seseorang untuk perawatan dan membiarkannya menyiapkan tas jarum terlebih dahulu, yang sepertinya tidak profesional. Yang Kun dan Tao Yueping juga khawatir, apakah ini dokter? Mereka bahkan tidak punya tas jarum. Tepat ketika Lin Yu mengeluarkan jarum perak untuk merawat Yang Kun, Yang Yan tiba-tiba datang dan berteriak, "Xiao He, bisakah kamu tunggu dulu? Keponakanku baru saja memanggilku dan menyuruhmu untuk tidak terburu-buru." "Zi, tunggu sampai dia datang. Chen Ning akan kembali." Tao Yueping bertanya dengan heran, apakah dia sibuk? "Putramu tidak mengkhawatirkan ayahnya." Dia mendorong pemberitahuan dari ibu kota dan bergegas kembali dengan pesawat. Dia sudah pergi dari bandara. Yang Yan tersenyum.
Kalau begitu hubungannya bagus, biarkan dia tahu dan kenal Xiao He. Xiao He, apa kau pernah mendengar tentang keponakanku? Yang Chen Ming. Xie Changfeng tersenyum, nadanya cukup bangga. Yang Chen Ming, apakah itu bintang besar? Lin Yu berpikir sejenak dan bertanya. Haha, ya, kalian anak muda seharusnya mendengar lagunya. Xie Changfeng tersenyum. Tentu saja saya mendengar bahwa istri saya masih menjadi penggemarnya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Rasanya seperti kebetulan. Yang Chen Ming ini adalah penyanyi yang sangat populer dan kuat. Sekarang di usia 30-an, dia telah populer selama hampir 10 tahun, dan lagu-lagunya menempati peringkat platform musik utama sepanjang tahun. Jiang Yan adalah penggemar setia dia, dan dia mendengarkan lagu-lagunya pada hari kerja. Dikatakan bahwa dia menyukainya sejak sekolah menengah dan sampai sekarang. Lin Yu telah berpikir tentang menunggu Yang Chen Ming datang ke Qinghai untuk konser dan mengajak Jiang Yan untuk mendengarkannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang untuk merawat ayahnya hari ini. Jika Anda ingin foto yang ditandatangani kembali, Jiang Yan akan sangat senang, bukan? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi berpikir dengan lega. Setelah menunggu sekitar setengah jam, ada ketukan di pintu, dan Yang Yan dengan cepat bangkit untuk membuka pintu. Saya melihat seorang pria berdiri di luar pintu dengan pakaian yang sangat modis, itu Yang Chen Ming. Lin Yu sedikit terkejut, dia tidak berharap dia akan terawat dengan baik, dan dia tampak hanya 27-8. Tetapi Yang Chen Ming tidak kembali sendirian. Di sebelahnya, ada seorang asing dengan rambut pirang, mata biru dan hidung yang panjang. Orang asing itu sedang menyeret sebuah koper besar dengan tanda silang merah besar di atasnya. Oh, sepertinya sama saja. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik orang asing berhidung panjang itu beberapa kali lagi, dan tiba-tiba dia terkejut bahwa orang asing ini tampak tidak asing. Dia telah melihatnya di jurnal medis di Jiangyan, dan dia tampaknya ahli saraf asing yang terkenal. Chen Ming, siapa ini? Seluruh keluarga sedikit terkejut melihat orang asing. Ao, Bibi, Paman, ini Kai Luo, ahli saraf yang saya undang dari ibu kota. Yang Chen Ming buru-buru memperkenalkan orang asing itu kepada semua orang. Halo. Orang asing berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik, dan aksen mereka tidak terlalu berat, yang menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan di China tidak singkat. Kalau begitu kau mengundang Dr. Kai Luo ini untuk? Yang Yan bertanya dengan malu. Mereka sudah mengundang Lin Yu, dan sekarang Yang Chen Ming membawa dokter lain, yang memang agak salah, seolah-olah dia tidak mempercayai keterampilan medis Lin Yu. Wajah Xie Changfeng juga sedikit sedih, dan berkata, Chen Ming, aku tidak memberitahumu, aku telah mengundang seorang dokter pengobatan Tiongkok. Paman, siapa yang masih melihat pengobatan Tiongkok selama ini? Itu semua adalah barang lama dan tidak bekerja sama sekali. Kata Yang Chen Ming dengan ekspresi yang agak menghina. Lin Yu mengerutkan kening begitu mendengarnya. Sebenarnya Yang Chen Ming meminta seseorang untuk merawat ayahnya. Dia tidak keberatan, selama penyakitnya sembuh, tapi sekarang Yang Chen Ming memfitnah pengobatan Tiongkok, Lin Yu agak tidak senang. Ya, Tuan Xie, saya juga memiliki pemahaman tentang pengobatan Tionghoa Anda dalam pengobatan Tiongkok. Masih mungkin untuk mengobati beberapa penyakit ringan, tetapi sulit bagi pengobatan Tiongkok untuk efektif untuk penyakit saraf ini. Kai Luo juga berkata, oh, maksud Tuan Kai Luo bahwa pengobatan Tiongkok lebih rendah dari pengobatan Barat Anda. Lin Yu tidak bisa duduk diam, dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pak, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi itulah kebenarannya, kata Kai Luo jujur. Kalau begitu Tuan Kai Luo tahu tentang kondisi paman yang sebelum datang. Pernahkah Anda melihat gejala ini sebelumnya? Tanya Lin Yu. Saya belum melihat gejala yang aneh, tetapi masih ada kram otot pada analisis akhir.
Saya bisa menyuntiknya dengan BTXA baru negara kita dan itu akan segera efektif, kata Kailuo dengan percaya diri. Gejalanya lebih rumit daripada kram otot biasa, dan lengannya tidak bisa dibuka. Hal itu disebabkan oleh meridian matahari yang merasakan angin jahat, ketidaktahuan jangka panjang, angin yang panas, dan kerusakan pada yin dan darah. Selain pengobatan tradisional Tiongkok, obat apapun tidak ada solusi. Suara Lin Yu sangat datar, tetapi nadanya sangat tegas. Hahaha, Kailuo tidak bisa menahan tawa. Pak, Anda benar-benar lucu. Jika Anda tidak percaya, bisakah kita bertaruh? Oh, bagaimana cara bertaruh? Lin Yu mengangkat alisnya. Jika obat saya tidak dapat menyembuhkan kondisi Tuan Yang dan Anda dapat menyembuhkannya dengan pengobatan Tiongkok, saya akan menerbitkan artikel di majalah medis terbesar di Beijing besok bahwa saya meminta maaf kepada pengobatan Tiongkok dan bersedia untuk turun. Bagaimana dengan? Kailuo bertanya. Yah, ini bisa terjadi. Lin Yu mengangguk, puas dengan taruhannya. Tentu saja, jika kamu kalah, maka kamu harus membungkuk dan meminta maaf kepadaku dan mengakui bahwa pengobatan Tiongkok tidak ada gunanya. Kailuo menatap Lin Yu dengan mata terbakar. Tidak, aku tidak setuju. Xie Changfeng mengerutkan kening dan menepuk meja. Pengobatan Tiongkok adalah intisari nasional Tiongkok, dan mengakui bahwa pengobatan Tiongkok tidak berguna bukanlah penghinaan terhadap intisari negara kita. Dan apa yang dibungkukkan Lin Yu bukanlah busur Lin Yu kepada Kailuo, tetapi busur dokter Tiongkok pada pengobatan barat, bukan tulang punggung Lin Yu, tetapi tulang punggung Tiongkok. Saya setuju. Lin Yu tersenyum dengan tenang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.